opini saja, tidak ada buktinya, tidak ada korbannya, dan tidak ada. Dari kejadian inilah saya ingin memberikan pelajaran bahwa jangan sampai tergiring hoax. Kita harus pintar dalam bermedia sosial. Saya yang saya laporkan ada beberapa akun, hampir 35 akun. Gus gimana Gus? Akhirnya nih jadi viral Gus. Iya. Iya Pak Gus, menanggapinya Gus. Iya. Yang kamu sih? Sebenarnya saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marsal atau Pesulap Merah ini. Beliau ini membongkar praktek-praktek perkebunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi, sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Jika kamu memfitnah seseorang, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan viral di mana-mana, ini harus ada bertanggung jawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Gitu. Gus, kemarin sendiri sempat Marcel mengunjungi tempatnya Gus nih ya kan. Terus ternyata di videonya Marcel itu mungkin ada tindakan-tindakan dari timnya Gus sendiri yang mungkin menurut dia adalah tindakan-tindakan yang cukup mengintervensi dia. Gus sendiri berkomentar seperti apa? Nah inilah ketika kita memahami sebuah keadaan itu harus dipahami secara kafah. Jangan hanya setengah-setengah. Diperlihatkan enggak ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah beliau ini datang tetapi tidak mau masuk, tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Sampai datang ke rumah orang nggak mau masuk tapi orangnya suruh keluar. Sedangkan waktu itu di dalam saya sedang melakukan pengobatan. Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Nah, ketika saya disuruh keluar kan saya tidak bisa, saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar, sudah ribut dengan kepala desa. Karena sudah ribut dengan kepala desa, saya berusaha untuk menemui Pesulap Merah, tapi sama kepala desa dilarang. Nanti terjadi keributan. Akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan Pesulap Merah, saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu, saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian santet, ya ayo ikut masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa diketahui secara langsung. Atau kita datang langsung kepada orang yang terkena santet. Karena santet ini nyata, ada. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada yang namanya sihir. Ketika saya ajak seperti itu, Marcelnya menolak. Lah ini ada apa gitu loh. Mau pembuktian tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian, tapi hanya untuk supaya viral, supaya esennya banyak, penontonnya banyak, supaya subscribe-nya banyak, itu saja. Tidak ada niat untuk pembuktian gitu. Gus cuman menanggapi dengan adanya kasus ini semakin menyebar juga kan, dan banyak paranormal atau spiritual yang juga ikut mengomentari. Bahkan ada sempat kemarin ya ada yang melaporkan bahkan ada footage tentang paranormal menyerang Mas Marcel. Seperti apa Gus tanggapannya? Ya, saya sih tidak berharap saudara-saudara saya, teman-teman saya menyerang Marcel. Saya juga tidak berharap seperti itu. Sudahlah, yang berbuat buruk biar Allah saja yang membalas. Dan untuk semua subscriber saya, jangan sampai mencaci atau membalas cacian yang dilakukan dari Marcel ke saya. Sudah, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Saya di sini hanya ingin bertabayun. Beliau kan selalu mengatakan pembuktian. Saya juga minta pembuktian dong dari apa yang kamu sampaikan. Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu. Saya tidak pernah menyebutkan nama kamu. Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan. Dibuktikan dong. Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh. Saya melakukan penipuan ke siapa gitu. Mana korbannya, mana alat bukti gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Gus,
kalau misalkan Gus sendiri kan ini juga Marcel semakin lama semakin meluas nih beritanya, dan kemarin juga sempat ada mungkin yang juga mengajukan pelaporan. Nah, dari Gus sendiri ini kan ingin bertabayun, cuma kan sebelumnya udah laporkan juga nih, ya kan? Nah, ini proses pelaporan sebelumnya ini seperti apa, Gus? Maksudnya kenapa harus melaporkan dulu sebelum tabayun begitu, Gus? Iya, saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan, ada saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian, saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana. Akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Gus, ini kan berdampak kepada Padepokan juga Gus ya, Pak Santri. Gimana Gus nasib santri sekarang Gus? Iya, alhamdulillah santri saya semuanya sekarang bersama dengan saya, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kalau masalah pengobatan memang dikondisikan supaya tidak terjadi kerusuhan. Masalah katanya Padepokan itu gimana Gus? Ditutup. Iya, Iya. itu Gimana Gus? Sebenarnya bukan ditutup ya, dikondisikan, dan ada surat terbuka dari Gus ini gantian dulu. bupati yang menyatakan bahwa boleh dilanjutkan pengobatan asalkan perizinannya semuanya sudah diselesaikan. Saya sebenarnya izinnya nggak ada hubungannya dengan pengobatan. Izinnya IMB yang belum ada, yaitu izin mendirikan bangunan, saya belum ada. Itu nanti diurus dulu. Tapi katanya surat izin dicabut Gus. Bukan dicabut, tetapi ditambahkan. Gitu. Jadi saya masuk di dalam asosiasi dan harus masuk lagi ke organisasi yang lain. Ada suratnya, nanti bisa saya upload di YouTube saya. Seperti itu. Mohon maaf, tempatnya katanya mau dibuat Siap. sebenarnya tadi dari luar enggak? Di luar aja ya. Yuk lanjut. Nyambung ke sini. Ini setting nggak apa-apa. Bisa di setting nggak apa-apa gitu. Ya. Terang sebelah, Sebelah kiri. Nah, ya. Mana? Itu. Grip. Kita lanjut dulu, kita sendiri. Siap lagi. Sejam lagi. Harus makan siang dan Mungkin gua tahu. Ya, gua nggak tahu ya. Sama aja. Iya, nih, Bang. Kalau belum jadi aja. tenang. Iya, sudah. Bilang. Oke. Iya. Saya datang ke Jakarta saat ini ingin bertabayun dan bertanya langsung kepada pihak Marcel untuk membuktikan apa yang dia katakan. Beliau sudah menuju saya melakukan penipuan, saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu semuanya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Jadi sudah ada komunikasi Gus sama pesulap merah Gus datang ke Jakarta itu. Saya sudah coba untuk menelpon, tetapi tidak ada tanggapan. Belum ada respon juga Iya. dari pesulap Iya. merah. Belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana gitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Gue sempet kerepotan juga mungkin gak sih kayak dari berita ini, karena berita ini viral gitu loh, nggak mungkin kan
penyembuh atau mungkin paranormal atau mungkin spiritual itu kan biasanya mempunyai sebuah forum seperti itu kan biasa jadi bahan obrolan juga, gimana Gus? Iya, apa yang disampaikan Bang Marcel ini menurut saya berlebihan ya. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Tetapi jangan kebiah uyah kalau orang Jawa bilang, jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan campur. Tidak. Dukun itu dari bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah gitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul gitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil akan menjadi nabi. Ada dukun yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ini kan ada organisasi dukun juga gitu loh. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu. Kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah. Ada yang menggunakan al-hikmah, ada yang menggunakan ruqyah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Banyak dukungan kepada saya, teman saya kan ya ini masalah saya lah, biar saya aja yang menyelesaikan. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu. Dan beda dengan yang sana, mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Kompuser, minta tetap komunitasnya minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas. Ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak gitu loh. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang jin, ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Lalu kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya, bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat surga dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha gaib gitu loh. Nah, gaib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Gus, banyak pro kontranya itu khusus si rambut merah mengatakan bilang bahwa mematikan rezeki. Tanggapan Gus sendiri seperti apa? Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan lakukan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Ustadz Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya. Ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, 2. Ada banyak ini fotonya. Kelihatan ya? Nah, ya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter
ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah, seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh. Saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari ahli hikmah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsor. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai ngomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sama megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorok, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu, jangan karena awas ujon kamu, pikiran kamu menuju seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Terus tadi kan juga sempat bilang sudah berusaha untuk bertabayun, ngajak bertemu. Ada nggak sih Gus keinginan misalnya minta tolong dari pihak TV? Saat ini kan Gus sudah di beberapa stasiun ya Gus, Iya. untuk diminta dipertemukan. Saya kemarin langsung sama dengan Raffi Ahmad di acara Tawa Berkah. Saya minta untuk dihadirkan Marcel ini. Jangan hanya sekedar minta pembuktian. Kita harus relevan dong. Siapa yang memulai awalnya? Siapa yang menuju pertama? Siapa yang menyebutkan nama saya? Kan sana menuju saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia harus bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja, jangan sekedar asumsi saja. Saya bisa menunjukkan kitab saya apa yang saya gunakan. Saya menggunakan kitab Syamsul Ma'arif Kubro, kitab Al-Askar. Saya pakai kitab salah satunya khusus tentang membahas tentang sihir, yaitu kitab Al-Awfaq. Di situ diterangkan bagaimana ketika baginda Rasulullah disihir, lalu bagaimana pengobatannya, bagaimana menghilangkan ikatan itu ada. Jadi kita ini berbicara harus dasar hukumnya lah, gitu. Jangan hanya berbicara atas dasar kemauannya atau opininya seolah-olah kalau saya nipu dia juga nipu, kan tidak bisa seperti itu sayang. Maka ini ketika boleh saya hukumi tidak bisa, kita buktikan nanti di pengadilan. Itu yang ingin saya sampaikan. Gus, cuman Marcel sendiri selalu mengulang-ulang bilang bahwasanya saya cuma membongkar atau meluruskan dukun-dukun yang berdalih berdalih atas agama. Gus sendiri ada ketersinggungan nggak sih? Mungkin kayak kalau masalah membongkar, saya juga membongkar. Kalau kamu mengatakan kamu memberantas dukun, saya juga memberantas dukun. Tapi dukun yang bagaimana? Ada video saya memberantas dukun santet dan lain sebagainya. Sama, saya memberantas dukun pegada uang. Saya juga memberantas dukun cabul yang merugikan masyarakat. Semuanya ada tendensi hukumnya. Tetapi kalau kamu mengatakan ini adalah edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain, tidak menuduh orang lain. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, harus ada buktinya sayang. Bukan hanya sekedar opini saja, bukan hanya sekedar asumsi saja, harus ada buktinya. Jadi kita itu berbicara atas dasar hukumnya. Ada tendensi hukumnya, ada tendensi hukumnya, ilmunya itu ada sayang. Berarti menurutku sendiri Bang Marcel ini tidak berkapasitas untuk mengomentari itu ya? Ya iya, dia kapasitasnya kan pesulap. Dia ngapain mengomentari al-hikmah? Dia punya ilmu al-hikmah enggak? Punya ilmu ruqyah enggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Awfaq saya tanya, beliau tahu enggak tentang kitab Al-Awfaq? Tentang kitab Al-Askar tahu enggak? Kalau enggak tahu jangan komentar lah. Kamu nggak pernah tahu, kalau kamu nggak pernah tahu ya tanya dulu lah tentang santet. Dikatakan katanya ada ya video Marcel yang mengatakan santet itu nggak ada, itu hanya pikiran saja. Ini sudah menyalahi akidah sayang. Di dalam Al-Quran itu santet benar-benar ada, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya katanya hanya sekedar pikiran saja, tidak.
Santet itu ada yang benar-benar berbentuk barang. Ini baginda Rasulullah sendiri yang terkena. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak seperti ini nanti, wah bisa-bisa semua orang bisa berubah akidahnya. Karena apa? Karena semuanya harus secara logika. Ya, bisa-bisa orang nggak beragama kalau begini. Makanya saya melawan. Saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Karena kalau semuanya hanya secara logika, loh ada yang gaib, ada yang nyata, itu loh. Kalau kamu pengen mengetahui sesuatu hal yang gaib, jadi pelajari lah. Itu loh. Dan belajar itu saya nggak butuh hanya 1-2 hari. Saya belajar ilmu gaib itu dari mulai saya masih kecil sampai umur 20 tahun, 32 tahun sekarang ini loh saya masih belajar tentang ilmu gaib. Karena beda ya antara ilmu gaib, makhluk gaib dan yang maha gaib itu beda. Sekarang lihat banyak orang-orang yang datang mencari pesugihan, ribuan di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Lalu apa yang beliau lakukan jika terjadi seperti ini? Ini kan percaya kepada makhluk gaib tapi tidak percaya kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda di situ. Gus, dari saya Gus. Berarti Gus intinya sekarang memilih pembuktian jalur hukum aja Gus. Saya sekarang ingin menyampaikan ke Marcel, kalau tidak ada itikat baik, kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalahnya akan lanjut ke jalur hukum. Dan ini sudah berjalan di jalur hukum. Maka ini harus benar-benar ditegaskan. Sebab opininya sudah banyak dan mengakibatkan banyak masalah di luar. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah ya. Saya mau dihina, saya mau dicaci, mau dibully. Menurut saya kita itu kelihatan baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Kita ini kalau dibuka jeleknya, nggak ada yang baik. Kalau saya dikatakan buruk ya tidak apa-apa lah, hikmah buat saya. Apalagi saya nyeker ini juga, ya. Kita ini adalah orang yang belajar ilmu al-hikmah, kebumian, belajar wataknya bumi. Semakin dicaci, semakin dibully, semakin subur. Tetapi kalau masalahnya sudah ke masyarakat luas sampai menimbulkan kekisruhan, ini harus ada pertanggungjawabannya. Ucapkan terima kasih, Mas Suwan. Saya harus bertemu dengan Dokter Richard untuk seperti ini. Mohon doanya dan semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus berjuang semoga berkah barokah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Gus.